Assalamualaikum teman-teman YouTube sedunia. Mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada dalam keadaan kondisi sehat walafiat. Amin. Buat sahabat-sahabat Kitchen Sipolan dimanapun berada, hari ini Bang Polan akan share ide bisnis yang sangat menjanjikan sekali. Dari setengah kilo kacang kedelai, lalu kita olah, bisa jadi 2 ide bisnis sekaligus. Kalau kita jual itu bisa berpotensi menghasilkan 100.000 lebih dari setengah kilo kacang kedelai tadi ya. Oke teman-teman, buat yang ingin menambah pemasukan harian atau ingin mempertebal kantongnya, teman-teman bisa simak video ini sampai selesai agar tidak gagal paham dalam prakteknya. Oke, teman-teman semua, langsung saja kita mulai. Di sini Bang Polan punya bahan utamanya yaitu kacang kedelai sekitar 500 gram atau setengah kilo. Kacangnya kita cuci bersih dulu ya. Kita cuci bersih dulu. Setelah itu Bang Polan akan merendamnya sekitar 1 malam. Yaitu saya mengerjakannya dari jam 10 malam ya. Dan saya biarkan sampai pagi direndam. Selanjutnya jam 8 pagi mulai saya kerjakan kembali. Nah ini setelah direndam ya teman-teman. Ini hasilnya lumayan banyak hasilnya ya teman-teman, hampir 1 kiloan karena kacangnya direndam, dia mengembang. Terus jangan lupa dicuci bersih kembali dan sambil membersihkan kulit arinya ya. Terus tambahkan 2 liter air. Selanjutnya kita akan rebus hingga sampai empuk ya, sekitar 30 menit lah merebusnya. Dan setelah selesai direbus, kacangnya kita dinginkan dulu. Setelah dingin, ini Bang Polan akan memblendernya ya, memblender kacang ini sampai halus ya, sampai hancur ya. Nah kira-kira seperti inilah teman-teman. Selanjutnya di sini teman-teman bisa menyaringnya. Kita akan mengambil airnya, kita pisahkan ampasnya ya. Ini bisa teman-teman menggunakan saringan atau mungkin bisa memerasnya dengan kain ya, kain yang agak jarang-jarang. Nah kira-kira seperti ini. Ini airnya sudah kita pisahkan dan ini ampasnya. Nah ini ampasnya nanti kita jadikan untuk ide bisnis yang kedua ya teman-teman ya. Sekarang kita selesaikan dulu ide bisnis yang pertamanya. Oke, selanjutnya di sini saya memindahkan lagi ke wajan karena ingin saya rebus, karena ini masih kental. Nah, saat menambahkan lagi air 500 ml. Kemudian saya masukkan jahe sekitar 12 gram atau 1,5 ruas dan gula merahnya sekitar 250 gram. 2 lembar daun pandan agar lebih harum lagi ya. Dan 1 saset vanili. Oke teman-teman, selanjutnya ini akan saya rebus hingga sampai mendidih ya. Sambil kita aduk-aduk. Hampir lupa, ini saya tambahkan garam setengah sendok teh. Lalu diaduk-aduk kembali sambil kita didihkan dengan api kecil aja ya. Nah ini udah mendidih. Kita matikan aja kompornya, lalu kita biarkan sampai dingin dulu ya. Nah setelah dingin nanti baru akan kita kemas. Di sini saya akan mengemasnya ke dalam botol kemasan, jadi saya tunggu hingga dingin dulu. Supaya minuman ini lebih mantul lagi rasanya, saya menambahkan Nutrijel ya. Di sini saya menggunakan Nutrijel rasa cincau. Untuk cara pembuatannya teman-teman bisa ikuti aja petunjuk yang ada di balik kemasannya. Nah, di sini kita akan didihkan sambil diaduk-aduk ya. Nah, setelah dididihkan, teman-teman bisa mencetaknya di cetakan atau mungkin di wajan atau mungkin di loyang ya. Lalu kita biarkan ini dingin dulu ya, hingga dia mengeras.
Setelah nanti mengeras, teman-teman bisa memotongnya sesuai selera teman-teman ya. Oke teman-teman semua, masih menyimak ya. Ini selanjutnya kita akan kemas karena sudah dingin, dan ini cincaunya sudah Bang Polan potong-potong ya. Oke, itu step selanjutnya. Di sini kita akan kemas saja ya teman-teman. Di sini Bang Polan menggunakan yang panjang botol almond, yang kayak bolam ini botol candy. Untuk harganya itu sangat ekonomis sekali, sekitar 1.500 ya. Ukurannya 250 ml. Teman-teman bisa beli di toko yang jual-jual bahan kue atau di toko-toko yang jual plastik kemasan. Itu biasanya ada yang jual ya. Atau mungkin teman-teman bisa beli online ya. Juga banyak yang jual ya. Nah, ini hasilnya teman-teman. Ini isinya sekitar 250 ml. Teman-teman tinggal kasih aja label merek, itu akan lebih menarik lagi ya. Dan untuk cara pemasarannya nanti teman-teman bisa jual aja secara online atau mungkin bisa titip di gerai oleh-oleh ya. Untuk ketahanannya nih bisa tahan sampai sekitar 6 hari atau 7 hari ya di dalam kulkas ya teman-teman. Kalau untuk harga jualnya, teman-teman bisa menjualnya nanti mulai dari harga 5.000 hingga 10.000. Kalau di daerah saya, minuman kemasan botol seperti ini, itu harga jualnya pasarnya sekitar 10.000. Tapi nanti teman-teman bisa menyesuaikan harga jualnya dengan harga jual minuman di daerah teman-teman ya. Alhamdulillah, ini dapatnya sekitar 10 botol ya. Walaupun nanti kita jual dengan 5.000, itu masih untung ya. Untung banget. Apalagi kalau kita jual dengan harga 10.000. Wah, itu untungnya berlimpah teman-teman. Oke, buat teman-teman yang masih menyimak sampai sekarang, selanjutnya kita akan membuat ide bisnis yang kedua. Ide bisnis yang gak kalah enaknya ya, dengan menggunakan bahan hasil ampasan atau perasan minuman tadi ya. Setelah ditimbang, itu ampas kacang kedelainya sekitar 500 gram. Nah, Bang Polan menambahkan tepung tapioka sekitar 600 gram dan tepung terigunya sekitar 150 gram. Dan untuk bumbunya 1 bungkus lada bubuk, kemudian 2 sendok teh ketumbar bubuk, 2 sendok teh garam. Jika merasa masih kurang, teman-teman bisa menambahkan lagi takaran garamnya, dan 2 bungkus atau 2 saset itu kaldu jamur ya, atau teman-teman bisa menggantinya dengan kaldu merek lain. Kemudian kita aduk-aduk dulu hingga tercampur tepung, bumbu, dan ampas kacang kedelainya. Dan selanjutnya di sini Bang Polan akan memblender 1 batang bawang perai dan 5 siung bawang putih ya. Lalu setelah di blender, teman-teman bisa mencampurkannya ke dalam adonan tepung tadi ya. Dan siapkan air hangat sekitar 400 ml dan tambahkan atau masukkan step by step atau bertahap ya. Dikira-kira ya, jangan sampai terlalu lembek. Dan kalau nanti kekurang air, bisa teman-teman tambahkan lagi ya. Kemudian teman-teman aduk-aduk hingga tercampur merata semua ya. Kemudian adonan kita bagi beberapa bagian sambil kita bulat-bulatkan, lalu dipipihkan seperti ini. Kita cetak seperti cireng ya. Nah, ini berbentuk cireng. Lakukan hingga semua adonan habis. Untuk step selanjutnya, teman-teman siapkan air yang sudah mendidih, lalu teman rebus hingga sampai matang ya. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Itu tandanya udah matang, adonannya udah mengapung semua ya. Lalu kita biarkan sekitar 1 menit mengapung, lalu teman-teman bisa mengangkatnya. Kita tiriskan sambil kita tunggu hingga dingin ya. Oke teman-teman, ini adonan cirengnya atau cireng kacang kedelainya sudah dingin. Karena ini akan kita kemas ke dalam plastik supaya tidak saling nempel, kita taburi sedikit tepung tapioka ya, atau tepung kanji. Tapi jangan terlalu banyak ya teman-teman, cukup sedikit saja asal tidak lengket. Jangan terlalu banyak supaya tidak berasa tepung ya. Oke teman-teman, step selanjutnya kita akan membuat saus sambalnya ya. Di sini Bang Polan menyiapkan 7 cabai merah, 5 cabai rawit merah, dan 5 biji atau 5 siung bawang putih. Lalu teman-teman blender halus ya. Selanjutnya kita akan menumis. Siapkan minyak goreng 5 sendok makan,
Terus setengah potong bawang bombay yang ukuran kecil ya teman-teman ya. Tumis hingga layu dan masukkan 1 batang bawang perai atau daun bawang dan sedikit atau 1/4 sendok teh ini kemiri yang sudah dihaluskan. Lalu masukkan cabai yang sudah di blender tadi. Kira-kira di sini Bang Polan menambahkan sekitar 3 sendok makan saja. Kalau teman-teman mau yang lebih pedas lagi bisa tambahkan lebih ya. Atau mungkin yang kurang suka pedas bisa dikurangi aja takarannya. Lalu ditumis hingga layu bawang-bawangnya ya teman-teman, atau hingga mengeluarkan aroma harum. Lalu teman-teman bisa menambahkan air sekitar 250 ml atau 300 ml. Dan kemudian selanjutnya kita tambahkan garam setengah sendok teh. Lalu 1 saset kaldu jamur, bisa diganti dengan kaldu merek lain. Dan tambahkan setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok makan saus tiram, dan 1 sendok makan saus lada hitam, atau teman-teman bisa menggantinya dengan saus teriyaki. Dan terakhir kita tambahkan 1 sendok makan tepung maizena. Jangan lupa dicampur dulu dengan air di luarnya ya, baru teman-teman sirami ke adonan saus tadi ya. Nah kira-kira ini udah jadi ya teman-teman. Selanjutnya kita matikan kompornya, lalu kita biarkan dingin dulu ya, baru akan kita kemas ke dalam plastik. Oke teman-teman, di sini Bang Polan akan menggoreng cirengnya beberapa bagian saja sebagai sampel. Jadi jangan terlalu lama menggorengnya, cukup sebentar saja agar tidak gosong. Oke teman-teman semua, ini hasilnya ya, sangat menggugah selera sekali ya. Aroma saus sambalnya itu sangat menggugah selera ya. Pokoknya mantul banget, sangat layak sekali untuk kita jual ya teman-teman. Oke teman-teman semua, step selanjutnya di sini Bang Polan akan mengemasnya dengan menggunakan plastik merek PP Bening ukuran 15x27. Kenapa dikemas seperti ini? Karena cemilan ini enaknya dimakan ketika hangat-hangat. Jadi kalau sudah dingin itu kurang enak ya teman-teman ya. Jadi kita jual cara seperti ini ya, yang sebelum digoreng ya, tapi sudah direbus. Jadi nanti pembeli atau si konsumen tinggal menggoreng saja sebentar di rumah dan mereka bisa menyantapnya hangat-hangat. Itu akan lebih terasa nikmat banget ya, atau terasa lebih enak sekali. Jadi menurut Bang Polan cara menjualnya seperti ini itu jauh lebih efektif atau jauh lebih baik, karena bisa menjangkau pasar yang lebih luas dan bisa memuaskan konsumen dari segi rasanya ya. Apalagi buat dijual online ya, siapa tahu pembelinya ada yang berasal dari luar kota atau luar daerah ya. Jadi dengan cara seperti ini akan lebih efektif, karena memang cemilan ini enaknya lagi pas hangat-hangat atau pas lagi panas-panasnya dimakan ya. Kalau untuk daya tahan cemilan ini sekitar 3-4 hari. Tapi kalau teman-teman simpan di freezer, itu daya tahannya bisa sampai sekitar 1 minggu. Oke teman-teman semua, ini sudah selesai kita kemas. Alhamdulillah itu dapatnya sekitar 6 bungkus ya. Tapi sebagian sudah saya goreng ya. Nah buat teman-teman yang mau jualan di pinggir jalan atau mungkin di kaki-kaki lima, teman-teman bisa menggunakan cup seperti ini. Teman-teman nanti bisa mengkasih namanya dengan nama cireng gunting ya. Itu akan lebih terlihat lebih unik lagi ya, cireng gunting. Oke teman-teman semua, jadi setelah digunting bisa ditaburi sausnya. Ini yang membuat cemilan ini makin enak itu karena memang taburan saus tadi ya. Ini sangat enak sekali, sangat nikmat sekali ya. Apalagi disajikan dengan hangat-hangat ya. Wah, itu luar biasa enak. Tapi kalau berjualan seperti ini kita hanya bisa menjangkau pasar yang ada di sekitaran kita saja ya. Tapi kalau kita kemas seperti ini, teman-teman bisa menjangkau pasar yang lebih luas lagi ya. Oke teman-teman semua, selesai sudah tutorial ide bisnis kita hari ini. Dari setengah kilo kacang kedelai tadi itu dapatnya 10 botol minuman ya. Kalau kita jual dengan harga 5 ribuan saja itu sudah dapat 50 ribu. Apalagi teman-teman bisa menjualnya dengan harga 10 ribu, itu bisa jadi 100 ribu ya.
Untuk cirengnya itu dapatnya 6 bungkus ya, dengan yang sudah digoreng tadi. Kalau untuk harga jualnya teman-teman bisa menjualnya dengan harga mulai 10.000 ya. Jadi kalau 6 bungkus bisa dapat 60.000. Jadi dari setengah kilo kacang tadi setelah kita olah itu bisa jadi 100.000 lebih. Untuk total modal keseluruhannya yaitu sekitar 50.000-an ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.